Oke, selamat datang di media matatimor.com yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate. Hari ini kita akan membahas sebuah informasi terkait kebijakan terbaru dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yakni Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD. Kebijakan ini menargetkan penghematan anggaran hingga 306,69 triliun. Dengan pemotongan anggaran kementerian, lembaga, serta transfer ke daerah. Tentu kebijakan ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bagaimana tanggapan dan strategi pemerintah daerah dalam menghadapi efisiensi ini? Untuk itu, kami telah menghadirkan dua narasumber spesial, yaitu Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Yoksan Benu, dan Bapak Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Aris Nenobahan. Mari kita simak bersama pandangan Bapak berdua secara langsung dalam wawancara eksklusif bersama saya, Reina Tunis. Selamat menyaksikan. Ya, terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2005 tentang efisiensi anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat ke daerah-daerah. Yang pertama, kami menghormati keputusan pemerintah pusat, karena tentu pemerintah pusat sudah ada kajian-kajian sendiri, pertimbangan logis yang diambil sehingga didapatkan dan akhirnya memutuskan untuk harus memangkas melakukan efisiensi untuk beberapa program lain yang sangat urgent bagi negeri ini sesuai dengan pertimbangan pemerintah pusat. Kami sangat menghormati. Nah, berkaitan dengan apa yang dialami oleh TTS, tentu dampaknya pasti sangat besar, dan kita belum tahu nanti setelah efisiensi ini kemudian ada petunjuk lebih lanjut terhadap efisiensi ini, dia seperti apa, dana-dana yang diefisiensi kemudian digunakan untuk apa saja selain dari makanan bergizi bagi siswa. Ada hal lain yang mungkin sangat penting yang bisa dipakai kembali, apakah itu nanti dikembalikan ke pemerintah daerah dengan berbagai cara atau pola yang lain. Kami menunggu dari pusat. Pada prinsipnya kita harus berusaha menyesuaikan. Nah, berkaitan dengan apa yang sedang dialami, maka kita butuh komitmen dan perhatian bersama dari pemerintah sebagai eksekutif di lapangan. Harus bisa dianalisa pos-pos yang sudah ditarik ini, kemudian harus tetap ada di jembatannya untuk program kegiatan yang layak dan mesti dilakukan di daerah ini. Harus ada cara, ada solusi. Minimal kita harus ada dapatkan hal yang baru. Misalkan bagaimana kita meningkatkan PAD. Memang bicara PAD kita harus investasi baru dapatkan PAD cukup. Nah, ini memang hal yang sangat sulit kalau tidak ada investasi terus kita dapatkan untuk PAD besar untuk memenuhi kebutuhan di daerah. Tetapi kami percaya bahwa ada hal baik yang akan dibuat oleh pemerintah, termasuk kreativitas dan inovasi dari pemerintah daerah. Kebetulan kita ada pemimpin baru yang tentu masih sangat bersemangat untuk melakukan ide-ide inovasi dan kreativitas baru. Nah, itu kami akan dorong pemerintah. Kami akan backup secara politis untuk bagaimana bisa menjembatani untuk kebutuhan dasar dari rakyat dan pembangunan di TTS tidak terjadi stagnan atau bahkan dia bisa berhenti total akibat dari alasan efisiensi anggaran. Karena tidak semuanya, mungkin ada positif dari efisiensi ini, mungkin ada, kita lihat mungkin ada hal-hal yang kita sering menggunakan dana dalam kondisi yang tidak terlalu urgent tapi kita keluarkan saja dana, ya. Sedangkan padahal ada hal lain yang bisa dialokasikan dana itu untuk hal yang lebih penting. Jadi saya kira ini menjadi momentum yang baik untuk kita introspeksi diri, memperbaiki diri, dan bagaimana kita membuat perencanaan itu benar-benar matang sehingga dengan biaya yang minimal tapi bisa menghasilkan output yang baik. Nah, ini mungkin salah satu tujuan yang akan kami juga menjadi dorongan pemerintah untuk dorongan DPR kepada pemerintah supaya ini bisa berjalan dengan baik dalam hal ini.
Jangan sampai alasan karena kita tidak ada darah terus kita tidak bisa bergerak. Siap. Ya, minimal yang penting hak-haknya pegawai negeri yang bekerja itu tetap terlayani karena mereka ujung tombak di kita di daerah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi rakyat. Saya kira Bersatu dan ditambah dengan PMK 29 2025 ini tentunya berdampak pasti. Dan yang menjadi terasa adalah infrastruktur. Itu pasti kita untuk TTS itu alokasinya akan di penghematan itu 116 miliar. Dan itu lebih banyak pada infrastruktur. Tentunya pasti di tahun-tahun ini, 1 tahun pertama ini sekarang ini pasti akan terasa. Dan tentunya pemerintah harus bisa berpikir bagaimana alternatif solusinya tentang persoalan itu. Nah, kita berharap dengan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati baru, dengan instruksi Impres 1 dan PMK itu harus ada penyesuaian, penyempurnaan anggaran ini. Kita berharap bahwa penyempurnaan itu bisa memprioritaskan program-program strategis yang bisa mendukung keberlanjutan pembangunan TTS ke depan, karena kita tidak bisa lagi dengan APBD induk yang normal ini, tidak bisa lagi karena kondisi ini terjadi dengan Impres dan PMK ini berarti harus lebih strategis. Nah, itu yang kita berharap bahwa disampaikan oleh Pak Wakil tadi, kita harus bisa dorong juga untuk bagaimana PAD itu bisa naik supaya pembangunan TTS itu bisa jalan. Nah, saya pikir juga kita mau bangun dan berharap dari dana dan kita perlu berharap mendorong juga bahwa pemerintah baru bisa membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Di situ itu bagaimana mungkin ada anggaran-anggaran lain yang bisa membantu pemerintah TTS untuk dengan segala keterbatasan ini pemerintah tetap bergerak. Itu harapan kita begitu. Dan secara politis tentunya pasti akan dukung ini. Dan kita belum melihat nanti apakah program 100 hari ke depan apa menjadi skala prioritas dari pemerintahan baru ini ke depan. Nah, itu yang kita harus dorong seperti itu. Dan memang ini sangat terasa dan bukan dialami oleh di pemerintah TTS, hampir semua kabupaten itu terasa. Dan saya pikir ini juga Presiden Prabowo lagi membangun sistem agar kita bagaimana bisa juga menggunakan ini uang negara secara baik, yang lebih berharap bahwa uang negara ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk perjalanan seremonial yang dilakukan oleh para ASN dan mungkin saja ada di kalangan DPR, tapi berharap bahwa uang negara ini prioritas ke rakyat. Salah satunya adalah makan bergizi gratis, dan itu harus dilakukan. Kami memang secara internal di lembaga DPR kita belum ada kajian khusus terkait dengan efisiensi dan bagaimana nanti mengelolanya. Kami memang belum ada kajian, tapi baik ini ada pertanyaan yang diajukan kepada kami, ini menjadi pintu masuk untuk kami juga menggunakan ada momen ke depan kami bisa duduk bersama untuk mengkaji. Mungkin secara teknis kami tidak terlalu paham, tetapi secara politis tentu ada dasar-dasar pikiran kami yang harus kami berikan kepada pemerintah untuk bagaimana mempersiapkan strategi yang baik ke depan menurut kami. Begitu, sehingga kita mendorong pemerintah untuk kita bisa bersama. Tentu tidak bisa dalam keadaan seperti ini lalu kita pasrah. Dalam tanda petik tidak boleh pasrah karena masih ada yang tersisa yang kita miliki. Nah, ini yang coba kita optimalkan untuk bagaimana dia benar-benar tepat sasaran. Jadi bukan istilahnya kita ikat pinggang, tetapi dengan hal yang kecil itu, dana yang sedikit kita bisa pakai untuk optimal. Kalau misalkan itu bisa terjadi, maka tidak menutup kemungkinan suatu ketika kita dapat kelontoran dana yang besar dari pusat, maka dengan sendirinya akan membantu untuk lebih cepat. Dengan dana sedikit kita bisa maju, apalagi kalau dapat dana banyak. Ya, kita khawatirkan kita dapat dana banyak tapi kita tidak bisa optimalkan untuk kebaikan rakyat. Nah, itu yang nanti mungkin akan kami kaji untuk bagaimana memberi saran-saran kepada pemerintah. Selain itu ya kita tetap komunikasi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana bisa membangun komunikasi lebih intens dengan di provinsi dan pusat, karena kewenangan itu toh pun ada di sana. Jadi kita berharap ini yang harus kita diskusikan secara baik, kita akan komunikasikan secara baik sehingga langkah-langkah itu harus tetap diambil. Jadi pemerintah daerah tidak bisa hanya diam saja menerima kondisi yang ada, tapi kita akan tetap mendorong DPR dan pemerintah untuk bagaimana kepentingan rakyat lebih besar sebenarnya.
Ya. Karena rakyat tidak pernah mau tahu terjadi pemotongan apa itu, mereka tidak pernah tahu. Nah, kan mereka tahu secara normatif kan begitu, dan ini harus dilakukan itu supaya mereka jangan juga bertanya-tanya. Kami kebetulan ada jaringan politik tentang koordinasi. Kami ada DPR provinsi dari fraksi-fraksi, ada DPR RI. Tentu potensi-potensi ini kita miliki. Nah, hubungan secara politisi akan kami jalin. Kami ada secara hierarki, ada lembaga DPR provinsi, lembaga DPR RI. Nah, ini kita akan jembatani untuk bagaimana bisa diperhatikan. Siapa tahu dan saya yakin bahwa pasti ada potensi ini bisa kita tangkap untuk membantu kita daerah.